Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Lei Changqiao menghindar dan melarikan diri, bahkan mengabaikan Yan Junsan dan yang lainnya di kejauhan. Orang asli Qianjue menghancurkan jimat rahasia, dan sosoknya ditutupi oleh kabut berwarna darah, menghilang dari udara tipis. Dua orang di alam bintang mundur tanpa perlawanan. Dalam keadaan normal, sulit bagi yang kuat di alam yang sama untuk berhenti. Tapi Suyi tampaknya sudah siap. Saat keduanya melarikan diri, Suyi mengambil ujung jarinya dan terhubung dalam kehampaan. Berteriak, tertawa. Dua pedang melayang ke udara, keluar dari udara tipis, dan masing-masing menebas ke arah Lei Changqiao dan Qianjue Zhenren. Ratusan meter jauhnya, Lei Changqiao tampaknya menyadarinya, dan tiba-tiba berteriak keras, dan lapisan topeng kental cahaya hitam muncul di sekitar sosoknya. Pola cahaya bengkok dan aneh muncul di topeng, seperti perisai spiritual. Ledakan. Pedang Qi tetap bertahan, menebas Lei Changqiao. Hidup pedang pengetahuan ini. Pedang itu berkelebat. Kepala Lei Changqiao terlempar ke udara, dan tubuh serta jiwanya hancur. Bagi pembudidaya, begitu semangat juang mereka runtuh, di mata lawan mereka, tidak ada bedanya dengan domba untuk disembelih. Tentu saja, kenyataan yang lebih kejam adalah bahwa bahkan jika Lei Changqiao dan pembangkit tenaga listrik lainnya di alam pengumpulan bintang bertindak ekstrim untuk melawan Suyi, itu tidak berbeda dengan kecoa dan pohon, dan ditakdirkan untuk berakhir dengan nasib yang sama. Sebagai Qi Chongzi. Hah! Tiba-tiba, Suyi mengerutkan kening. Pedangnya yang menebas Qianjue sebenarnya terhalang. Di atas kepala pihak lain, sebuah jepit rambut perunggu muncul, dengan warna kusam, karat berbintik-bintik, dan beberapa noda darah kering. Itu hanya jepit rambut perunggu, tetapi dengan mudah memblokir pedang pembunuh Suyi, dan diam-diam melarutkan pedang Qi. Sepertinya, apakah harta spiritual yang dirusak oleh keilahian? Suyi sedikit terkejut. Dan mengambil kesempatan ini, Qianjue Zhenren melarikan diri dengan panik, dan menghilang dalam sekejap mata. Suyi, aku akan memenggal kepalamu suatu hari nanti, sayang sekali hari ini. Di kejauhan, suara marah dan kesal Qianjue Zhenren bergema di langit dan bumi untuk waktu yang lama. Kemarahan yang tidak kompeten. Suyi terlalu malas untuk memperhatikan, apalagi peduli. Pada titik ini, dia telah membunuh Qi Yumochi, Lei Changqiao, dan Qi Chongzi, tiga pembangkit tenaga pengumpul bintang, dan jejak kemarahan di hatinya akhirnya dibuang. Setelah memikirkannya, dia tidak bisa menahan tawa pada dirinya sendiri, sedikit badut, yang benar-benar memengaruhi suasana hatiku, sungguh. Itu terlalu kuat. Mata Xuanxia Snow Piton linglung, dan kepalanya sedikit linglung. Pertempuran ini hanya berlangsung kurang dari sesaat, dan Suyi, dengan kultivasinya di negara bagian Inedia, membunuh 3 biksu kelas 1 di alam pengumpulan bintang berturut-turut. Jika tidak, Xuanxia Snow Piton tidak berani memikirkannya lagi. Ini adalah kekuatan monster, misterius dan kuat, tidak bisa diukur dengan akal sehat. Dibandingkan dengan monster seperti itu, orang-orang di dunia ini tidak berbeda dengan orang-orang di dua dunia. Ling Yunhe menghela nafas diam-diam. Jika Anda benar-benar ingin membandingkan, mereka yang berlatih di dunia ditakdirkan untuk menjadi suram. Rekan Daoisu, apa yang harus kita lakukan dengan orang-orang ini? Ling Yunhe menstabilkan pikirannya dan melihat Gunung Yanjun di kejauhan dan biksu lainnya di dinasti Yuan. Orang-orang ini, yang ditempatkan di Daxiananzu, juga merupakan tokoh besar di pihak Megatron. Tetapi pada saat ini, dia sangat ketakutan sehingga wajahnya pucat, dan dia bahkan tidak berani melarikan diri. Sampai jumpa, Lei Changqiao, yang hendak melarikan diri, terbunuh di tempat dengan pedang. Rekan Taoisu, saya bersedia mengakui dosa-dosa saya dan mengorbankan harta saya untuk menebus kesalahan sebelumnya, dan saya bersumpah atas nama Master Sekte Yuanyang Lingzong bahwa mulai sekarang, saya tidak akan pernah bersama sesama Taois. Untuk musuh. Mengambil napas dalam-dalam, Yan Junsan melipat tinjunya dan menundukkan kepalanya ke Suyi. Situasinya lebih kuat daripada orang, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepalanya. Ketika orang lain melihat ini,
beraninya mereka ragu. Semuanya menundukkan kepala. Aku membunuhmu, bukankah harta di tubuhmu masih milikku? Su Yi tersenyum. Satu kalimat membuat Yan Junsan dan yang lainnya gemetar di hati mereka, dan wajah mereka sangat berubah. Melihat bahwa mereka bahkan tidak menunjukkan gerakan perlawanan, Su Yi tidak bisa menahan amarahnya dan melambai, ayo pergi. Yan Junsan dan yang lainnya tinggal sebentar, sepertinya tidak bisa dipercaya. Terima kasih telah mengangkat tanganmu. Yan Junsan menarik napas dalam-dalam, melepas liontin giok penyimpanan, meletakkannya di tanah dengan hormat, lalu berbalik. Yang lain mengikuti dan meninggalkan harta mereka satu per satu. Sampai mereka berjalan jauh, mereka tidak melihat Su Yi meninggalkan mereka. Yan Junsan dan yang lainnya melepaskan hati mereka yang menggantung. Saya adalah seorang Taois dan akan membunuh mereka semua. Saya tidak memikirkannya, jadi saya menyelamatkan mereka. Ling Yunhe berkata sambil tersenyum. Su Yi berkata, sudah meletakkan tangannya di punggungnya, dan berjalan menuju gua. Yuan Heng, datang dan kemasi rampasan, aku ingin terus memahami Dao, semuanya, tolong tunggu di sini. Yuan Heng segera bertindak. Rekan Taois, Su, sesama Taois Su, apakah benar bahwa seorang abadi turun dari surga? Xuanxia Snow Piton memandang Sungai Lingyun dan mau tidak mau bertanya. Setelah memikirkannya sebentar, Ling Yunhe berkata, jika benar-benar ada yang abadi di langit, maka sesama Taois Su pasti ada. Xuanxia Snow Piton langsung terdiam. Yuan Heng, yang sedang mengumpulkan rampasan, berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, Nona Bai, kamu juga telah membantu tuanku kali ini. Setelah tuannya memahami jalannya, dia secara alami tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Berbicara, dia mengeluarkan sebotol pil obat dan menyerahkannya di udara, ini adalah beberapa pil obat penyembuhan, pergi dan sembuhkan lukamu. Xuanxia Snow Piton tertegun sejenak, lalu berkata dengan penuh syukur, terima kasih, rekan Taois. Yuan Heng tersenyum dan melambaikan tangannya, sama-sama, Anda dan saya sama-sama pembudidaya iblis, jadi benar untuk saling membantu. Qingya mengedipkan matanya yang besar dan jernih dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Saudara Yuan Heng, apakah Anda menyukai Sister Bai? Tong Yan tidak keberatan, dan Qingya tidak keberatan, yang membuat keduanya sedikit malu dan malu. Ling Yunhe buru-buru menarik Qingya pergi, jika gadis ini tinggal, dia harus terus menanyakan pertanyaan ini. Dalam setengah hari, di atas kolam gua, Su Yi, yang diam-diam membuka matanya. Dia mengangkat telapak tangannya, dan kilau gelap dan dingin mengembun. Kekosongan di dekatnya dipenuhi dengan aura yang sangat dingin. Sayangnya, Yin yang kesepian tidak tumbuh lama, dan yang kesepian tidak tumbuh. Hanya menguasai ritme Yin jauh lebih kuat daripada kombinasi Yin dan Yang. Su Yi bermeditasi sejenak, lalu berdiri. Pada titik ini, dia telah menguasai ritme Yin Dao dan termasuk dalam level pemula. Namun, dengan pengalaman dan pengalaman hidupnya sebelumnya, tak butuh waktu lama bagi sajak ini untuk ditempa ke level halus utama, dan bahkan sempurna. Saudara Su Yi, Anda telah menyadari sajak Yin Dao. Qingya berkata dengan rasa ingin tahu. Su Yi mengangguk. Qingya tiba-tiba berseru, ini terlalu kuat, ketika saya berada di sekte, mereka semua mengatakan bahwa saya adalah seorang jenius pencerahan, tetapi ketika saya menguasai Ling Qiao Daoyun, saya bisa tidur. Butuh 7 hari penuh untuk menyadari yang sebenarnya. Arti dari sajak ini. Tidur selama 7 hari menuju pencerahan. Sudut bibir Yuan Heng berkedut. Cara gadis ini menyadari Dao cukup membuat biksu manapun di dunia cemburu. Taoisme Ling Qiao. Su Yi terkejut. Sajak Dao tingkat Yuan Dao dibagi menjadi urutan ketiga dan 9 tingkat. Tapi itu hanya divisi dari Dao Shen Yun, yang umum di dunia. Ling Qiao Dao Raim adalah sejenis Dao Raim yang tak tertandingi, jauh di atas Dao Raim dari kelas 3 tingkat 9, dan seterusnya, dan itu sangat langka. Su Yi tidak menyangka bahwa ritme yang dikuasai Qingya akan sangat tidak biasa. Gadis ini benar-benar tidak mudah. Su Yi diam-diam berpikir. Sejak pertama kali dia melihat Qingya, dia hanya memperhatikan bahwa penampilan,
temperamen, dan bahkan perilaku gadis itu 3 kali lipat mirip dengan murid King Tang sebelumnya ketika dia masih muda. Tidak lama kemudian dia berjalan bersama, dia menyadari bahwa bakat dan akar King Ya sangat luar biasa. Dan bakatnya tidak sederhana, pemahamannya luar biasa, dia dilahirkan untuk bersahabat dengan nafas alam, dan dapat merasakan jejak dao besar langit dan bumi yang tidak dapat dirasakan oleh praktisi biasa. Pemahaman semacam ini, ditempatkan di Kyushu liar, seperti iblis, dan akan bergegas ke pintu oleh para Taois kuno terkemuka itu. Misalnya, ketika orang biasa melihat pemandangan, itu hanya akan enak dipandang. Di mata para biksu, lanskap ini memiliki gunung dan irama air, dan juga dapat mendeteksi tren pegunungan dan urat air. Di King Ya, Anda dapat menangkap semangat besar yang terkandung dalam lanskap ini dan memahaminya di dalam hati Anda. Ini adalah kekuatan transendensi. King Ya, bagaimanapun, tidak hanya memiliki akar yang luar biasa seperti Xuanji Linggu, tetapi juga memiliki pemahaman yang transenden. Di antara biksu yang ditemui Sui, hanya ada satu Yuliu Wang Yuesi. Jangkrik dapat dicocokkan secara merata dengannya. Saudara Sui, apakah Anda juga tahu misteri Ling Qiao Dao Yun? King Ya bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia belum tahu, wawasan Sui sudah lama menemukan bakat dan akarnya. Tentu saja, jika saya punya waktu, saya bisa memberi Anda beberapa petunjuk tentang penempaan sajak ini. Sui berkata dengan santai. Dia tidak hanya tahu sajak dao jenis ini, tetapi juga tahu metode rahasia seperti apa yang harus dikultivasikan untuk memaksimalkan kekuatan sajak dao ini. Namun, mungkin karena King Ya dan King Tang agak mirip, meskipun Sui mengagumi King Ya, dia tidak berniat menerimanya sebagai muridnya. King Ya tersenyum bahagia, kalau begitu aku harus berterima kasih pada kakak Sui sebelumnya. Di masa depan, aku akan mentraktirmu makan banyak buah persik api. Ling Yunhe, yang sudah lama tidak berbicara, tidak bisa lagi melihatnya, batuk kering, dan berkata, rekan Taoisu, apa yang harus saya lakukan dengan kapal roh Jueyin yang terkubur di bawah tempat ini? Dia harus mengubah topik pembicaraan, jangan sampai Sui tergoda dan menculik King Ya, harta Tianyi Jiange mereka. Ketika kapal roh Jueyin disebutkan, Xuanxia Snow Python tidak jauh juga memandang Sui. Sui memandang Xuanxia Snow Python dan berkata kepada Yuan Heng, aku akan mengambil kapal roh Jueyin ini sekarang, kamu mengajari Tao Qingshan teknik mengubah bentukmu, dan mengajarkannya kepada Bai Wen Suni baik-baik saja. Yuan Heng tertegun sejenak, lalu berkata dengan gembira, ya, Tuan. Dia berbalik untuk melihat Xuanxia Snow Python dan berkata, Nona Bai, ikut denganku. Terima kasih, sesama Taoisu atas belas kasihanmu. Xuanxia Snow Python bersujud 3 kali kepada Sui sebelum berbalik dan mengikuti Yuan Heng ke gua. Aku juga akan melihatnya. King Ya bersemangat, dan baru saja akan mengejar, Ling Yunhe menundukkan kepalanya, gadis, mengapa kamu akan ikut bersenang-senang? King Ya berkata, aku akan melihat bagaimana Sister Bai berubah. Ling Yunhe dengan enggan berkata, bodoh, hukum tidak diajarkan 6 telinga, jika kamu mendekat, itu tabu untuk berkultivasi. King Ya menghela nafas dan duduk. Di samping kolam, Sui mengeluarkan botol giok, membuat trik di tangannya, dan menutupi botol giok dengan pola larangan yang misterius dan misterius. Setelah itu, Sui melemparkan botol giok ke udara dan mengeluarkan sepatah kata dari bibirnya, ambil. Wow gelombang. Di kolam dengan jarak beberapa kaki, aliran hitam air sedingin es melonjak dan menyapu botol giok seperti garis hitam. Ini adalah cairan spiritual Jueyin, yang dibiakkan oleh kapal spiritual Jueyin. Menurut materi spiritual, itu dapat dimasukkan ke dalam 5 kelas, yang dapat digunakan untuk memperbaiki obat-obatan dan hewan peliharaan. Budidaya juga sangat berguna. Hanya dalam beberapa saat, cairan yin mutlak di kolam itu terkuras. Sui hendak menyingkirkan botol giok itu. Omong-omong, botol giok ini juga merupakan harta untuk penyimpanan. Ini adalah salah satu rampasan yang diperoleh setelah membunuh Nyonya Miao Hua dan biksu dacu lainnya terakhir kali. Banyak objek spiritual di dunia. 2 dan 10 kaki jauhnya. Sui Luo melihatnya, lalu memesan.
Ling Yunhe dengan cepat mundur bersama King Ya. Su Yi tidak menunda lagi, dan dengan dentang, dia mengeluarkan pedang Xuan Wu, memutar pergelangan tangannya, dan menebas beberapa kali. Di dasar kolam, retakan lurus muncul di permukaan batu hitam seperti penggaris, berselang-seling, sedalam 3 kaki ke tanah. Su Yi mengangkat alisnya. Tapi sekarang, hanya retakan sedalam 3 kaki yang dipahat di dasar kolam. Bisa dibayangkan betapa kerasnya batu di sini. Berpikir sejenak, Su Yi menyingkirkan pedang Xuan Wu dan mengeluarkan pedang dosa total. Kali ini juga merupakan kesempatan bagimu untuk menyingkat tubuh jiwa seks. Jika kamu tidak dapat memahaminya, jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan. Su Yi berkata pada dirinya sendiri. Su Yi tidak ragu lagi, memegang pedang hak pilih mutlak, dan menembak lagi. Pedang Qi menyapu satu demi satu dengan pedang Qi yang mengerikan dan ganas, menebas retakan yang digali di dasar kolam, semburan ledakan yang menghancurkan bergema. Pada akhirnya, ketika retakan itu sedalam 9 kaki, tiba-tiba ledakan. Ada perubahan di dasar kolam, dan kekuatan dingin yang mengerikan meledak, menghancurkan batu hitam setebal 9 kaki, mengubahnya menjadi serpihan batu kecil yang tak terhitung jumlahnya, seperti ribuan. Seperti panah tajam, ia menembak ke sekeliling. Ledakan, debu dan hal-hal lain membeku dalam sekejap. Lapisan es biru muncul di tubuh Su Yi. Ling Yunhe tidak bisa tidak terkejut, kekuatan dingin dan jahat mutlak dapat dengan mudah membekukan para pembudidaya bintang menjadi patung es. Namun segera, melihat embun beku di tubuh Su Yi menghilang tanpa suara, bagi dia yang telah menguasai kekuatan Yin Dao Yun, mungkin tidak terpengaruh oleh ini. Mencicit. Sebuah desisan keras terdengar. Ini adalah jenis tubuh spiritual yang lahir di kapal spiritual Jueyin, sangat dingin, memiliki kesadaran dan naluri tertentu, yang sangat langka. Memperbaikinya menjadi senjata ajaib sudah cukup untuk meningkatkan kualitas senjata ajaib dan mengolah tubuh jiwa seksual yang dimiliki oleh senjata ajaib itu sendiri. Ketika dia menggali dasar kolam sebelumnya, Su Yi dengan tajam merasakan aura yang dimiliki oleh yin dan dingin yang ekstrim, jadi dia mengorbankan pedang dosa yang ganas. Dia telah berjanji bahwa jika ada kesempatan di masa depan, dia akan membantu Jue Sang Fierce Sword untuk memperbaikinya kembali untuk menebus kurangnya latar belakangnya dan membuatnya memiliki potensi untuk berubah menjadi jiwa pedang. Dan sekarang, kesempatan sudah dekat. Saya melihat bahwa Jueyin Hansao dengan panik berjuang di Jue Sang Fierce Sword, mencicit dan mendesis, tetapi tidak berhasil, sebaliknya, itu ditekan oleh kekuatan Jue Sang Fierce Sword, terus-menerus menggelapkan. Dalam beberapa napas, Jueyin Hansol menjerit kesedihan dan benar-benar bergabung ke dalam Jue Sang Fierce Sword. Oh! Pedang Fierce of Jue Sang bergetar, seolah bersorak dan mengungkapkan rasa terima kasih kepada Su Yi. Su Yi menjentikkan jarinya, dan pedang Jue Sang tiba-tiba menjadi sunyi, dan kemudian dia menyimpannya. Pedang kuno Tianxi telah diberikan kepada Ling Sui, dan pedang ini dapat dipesan untuk King Wan. Su Yi diam-diam berkata. King Wan adalah seorang pembudidaya hantu, dan itu dibuktikan oleh hantu, dan setelah menyerap dingin yang ekstrim, pedang yang ganas dapat mengolah tubuh jiwa seksual yang sangat dingin, pedang yang begitu ganas digunakan di tangan King Wan, itu cukup untuk mengerahkan yang tak terbayangkan kekuasaan. Selanjutnya, Su Yi melihat ke dasar kolam lagi dan meraih tangannya. Menabrak. Vena spiritual hitam sepanjang 9 zang ditangkap. Vena spiritual ini bersinar terang, seluruh tubuh berwarna hitam seperti tinta, dan lebarnya 1 kaki. Dari kejauhan, terlihat seperti ular raksasa berwarna hitam. Ini adalah Lingmai Yin mutlak. Batu spiritual dunia, apapun peringkatnya, diperoleh dari pembuluh darah spiritual. Vena spiritual Jueyin ini memiliki panjang 9 kaki dan lebar 1 kaki. Jika dipotong menjadi batu spiritual umum di dunia, setidaknya bisa dipotong menjadi puluhan ribu keping. Tentu saja, Su Yi tidak akan melakukan hal brutal seperti itu. Nilai ini tidak lagi menjadi ukuran batu spiritual. Bahkan jika pembudidaya spiritual melihatnya, dia akan cemburu. Setelah sedikit berpikir, Su Yi mengambil nada spiritual sepanjang 9 zangke.
Potong, setiap bagian panjangnya 10 kaki. Itu diberikan kepada Master dan Magang Ling Yunhe dan Qingya. Terima kasih teman. Ling Yunhe terima kasih. Qingya juga berkata dengan gembira, terima kasih, Saudara Sui. Tak satu pun dari mereka berpikir bahwa Sui akan memberi mereka bagian dari kesempatan ini. Ini adalah kode etik Sui. Saat berakting bersama, tidak peduli berapa banyak harta yang Anda dapatkan, tidak peduli berapa banyak usaha yang Anda lakukan, Anda tidak akan pernah makan sendirian. Sui melambaikan tangannya dan berkata, ayo tinggalkan tempat ini dulu. Di luar gua, Yuan Hang sedang berbicara dengan seorang wanita berpakaian putih. Ketika dia melihat wanita berbaju putih, Qingya tertegun sejenak, lalu matanya berbinar dan dia bersorak, wow, Sister Bai memang cantik luar biasa. Mendengar pujian seperti itu, wanita berbaju putih itu tidak bisa menahan perasaan sedikit malu, kepalanya menunduk. Dalam cahaya langit, kulitnya putih dan halus, seperti suet, penampilannya elegan dan cerah, rambut hitamnya tersebar longgar, dan napasnya dingin dan sepi dengan sedikit kesepian. Ini persis seperti apa Swansea Snow Piton setelah berubah, dan memang indah dan halus. Sui melihat sekeliling sedikit, dan tiba-tiba mengerti bahwa alasan mengapa Bai Wenxing tidak menderita bencana transformasi adalah karena dia telah mengumpulkan sejumlah besar Taoisme. Memiliki basis kultivasi yang menyaingi tingkat alam pengumpulan bintang. Yang kurang darinya adalah pengalaman transformasi. Dan sekarang, Yuan Hang mengajarinya metode transformasi, memungkinkannya untuk mematahkan belenggu tubuh iblis dan menjadi biksu sejati. Ling Yunhe tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia tahu betapa sulitnya bagi iblis untuk berubah. Namun, dia tidak menyangka bahwa Bai Wenxing baru saja memperoleh metode rahasia transformasi, sehingga dia berhasil mewujudkan transformasi dirinya, dan kultivasi yang dia miliki sudah pada tingkat bintang pengumpul, jadi ketika napasnya, jauh lebih kuat daripada rata-rata biksu. Dan ini juga membuktikan dari samping betapa hebatnya metode mengubah bentuk yang diajarkan oleh Yuan Hang. Ling Yunhe bahkan tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa metode misterius ini pasti berasal dari tangan Sui, dan transformasi Yuan Hang pasti telah menerima instruksi seperti itu. Untuk beberapa saat, hati Ling Yunhe bergejolak lagi, siapa Sui ini? Bai Wenxing melangkah maju dan ingin berlutut untuk berterima kasih kepada Sui atas kebaikannya, tetapi dihentikan oleh Sui, dan berkata dengan ringan, jangan terlalu sopan, saya tidak pernah menyukai etiket yang rumit ini. Yuan Hang ragu-ragu sejenak, lalu melangkah maju dan berkata, Tuan, saya bertanya kepada Nona Bai sebelumnya, dia tidak pernah meninggalkan tempat ini selama 300 tahun, dan sekarang dia telah berhasil berubah, tetapi dia tidak tahu kemana harus pergi. Saya pikir, bisakah kita membiarkan Nona Bai mengikuti kita dulu? Lagi pula, dia gugup dan tidak berani menatap Sui, jangan-jangan proposal ini akan memancing rasa jijik dan marah Sui. Sui melirik Yuan Hang, kura-kura kecil ini mungkin digerakkan oleh Bai Wenxing. Qingya memutar matanya dan berkata sambil tersenyum, Saudara Sui, biarkan Sister Bai ikut dengan kami, atau Saudara Yuan Hang akan sedih. Yuan Hang tiba-tiba malu, pipi perunggunya memerah karena malu, dan membela, saya tidak memilikinya, jangan bicara omong kosong, saya hanya. Sui melambaikan tangannya, oke, tidak perlu dijelaskan. Dia memandang Bai Wenxing, apakah kamu ingin berjalan bersama kami? Hal ini, dalam analisis akhir, juga tergantung pada pikiran Bai Wenxing. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys.